Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil analisis data e-learning pada tugas UAS algoritma dan pemrograman dengan tema detektif data mencari mahasiswa hantu di aktivitas e-learning. Tujuan utama dari tugas ini adalah membangun sebuah program Python untuk mendeteksi pola aktivitas mencurigakan dari mahasiswa berdasarkan file yang diberikan. Yaitu langkah pertama adalah mengimport data dari file JSON. Kita tulis import JSON, masukkan file name sama dengan, terus kita masukkan lokasi data atau lokasi file yang mau kita buka. Terus kita mencoba membuka file JSON dan membacanya. Try with open file name or as if data aktivitas sama dengan JSON f except file not found error. Print f kesalahan file name tidak ditemukan, periksa kembali lokasi file. Rest system exit program dihentikan karena file tidak tersedia. Except JSON decoded. Printf kesalahan file name tidak berisi JSON valid atau file rusak. Rest system program dihentikan karena file tidak dapat diproses. Jika pembacaan file berhasil, else if is instance data aktivitas list, print jumlah siswa di data aktivitas. Len data aktivitas, else print kesalahan struktur data tidak sesuai, harus berupa list of dictionary. Raise system exit program dihentikan karena struktur data tidak valid. Terus kita run. Hasilnya ini. Outputnya yaitu jumlah mahasiswa di data aktivitas yaitu 50. Selanjutnya kita ke bagian B. Bagian B yaitu fungsi flatten aktivitas data aktivitas. Import pandas as pd from datetime, import datetime. Pastikan kita sudah mendownload dulu extension pandasnya biar ini enggak error, biar dapat tiran. Dev flatten aktivitas data aktivitas menerima data aktivitas list of dictionary sesuai dataset dan mengembalikan data frame pandas dengan satu baris per aktivitas. Rows kita buat list dulu. Rows sama dengan list untuk menampung baris hasil flatten. For MHS mahasiswa in data aktivitas name nama kelas, terus log harian list tanggal, log harian sama dengan MHS.get log harian list. For log in log harian tanggal str sama dengan log.get tanggal string. Konversi tanggal try except try tanggal pd to datetime tanggal str except exception tanggal sama dengan pd.nat. Aktivitas list sama dengan log.get aktivitas list. For AKT in aktivitas list titik 2 ambil waktu mulai dan selesai. Waktu mulai AKT.get waktu mulai dan
waktu selesai, AKT get waktu selesaian. Konversi datetime mulai dan datetime selesai, yaitu try datetime mulai pandas atau alias PD to datetime. F tanggal STR waktu mulai. Exception datetime mulai PDNAD. Try datetime selesai PD to datetime tanggal STR waktu selesai. Exception datetime selesai sama dengan PDNAD. Selanjutnya kita hitung durasi. Try IPD not na datetime mulai and PD not na datetime selesai. Durasi menit sama dengan datetime selesai datetime total second per 60. If durasi menit kurang dari 0. Titik 2 durasi menit sama dengan 0. Else durasi menit sama dengan 0. Exception durasi menit sama dengan 0. Selanjutnya ambil jenis aktivitas. Jenis aktivitas sama dengan akt.get jenis, string, skor dan halaman, yaitu try, skor sama dengan akt.get skor, 0. Exception yaitu skor sama dengan 0. Try halaman sama dengan akt.get halaman sama dengan 0. Halaman, 0. Exception 2 halaman sama dengan 0. Masukkan satu baris yaitu rows.append name, nama kelas, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, datetime mulai, datetime selesai, jenis aktivitas, durasi menit, skor, halaman. Selanjutnya yaitu kita buat data frame df sama dengan pd.dataframe rows. Return df untuk memanggil code supaya bisa dipanggil di luar fungsi, yaitu pemanggilan fungsi df aktivitas sama dengan flatten aktivitas data aktivitas print df aktivitas head 10, yaitu berarti ini adalah 10 baris pertama. Panggil print df aktivitas 10 baris pertama, print jumlah baris df, len df aktivitas. Bila di run maka hasilnya sudah sesuai. Nim mahasiswa 1, nama, kelas, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, datetime mulai, datetime selesai, jenis aktivitas, durasi menit, skor, halaman, sama jumlah baris df aktivitas 358. Selanjutnya kita ke bagian C, membentuk df perilaku per mahasiswa. Oke. Import pandas spd, import numpy snp. Pastikan yaitu df aktivitas sudah tersedia dari bagian B, yaitu dari bagian yang ini, yang di atas, df aktivitas. Yang pertama itu total hari aktif. Total hari aktif sama dengan df aktivitas group by dalam kurung name list tanggal .noniq. Nomor 2 total aktivitas, yaitu nomor 3 nya yaitu total durasi video sama dengan aktivitas df aktivitas jenis aktivitas total video
dibagi dot group by name durasi menit dot sum. Dapat jumlah kuis, type aktivitas, jenis aktivitas yang mengerjakan kuis dibagi dot group by name jenis aktivitas dot count. Berlima yaitu rata-rata skor kuis, type aktivitas, list def aktivitas, jenis aktivitas sama dengan kerjakan kuis, dan def aktivitas skor lebih besar 0. Group by name score nean fill. Jumlah jenis aktivitas berbeda, def aktivitas group by name jenis aktivitas unique. Ambil kolom identitas name nama kelas. Identitas sama dengan def aktivitas group by name.agg nama false kelas false. Susun def perilaku, ya def perilaku sama identitas.copy. Def perilaku total hari aktif sama dengan total hari aktif, def perilaku total aktivitas, def perilaku total durasi video, jumlah kuis, rata-rata skor kuis, jumlah jenis aktivitas berbeda. Jika ada nilai none karena masuk kita punya data tertentu, isi 0. Jadi df perilaku sama dengan df perilaku filna 0. Tampilkan hasilnya, itu print df perilaku head 10, yaitu tampilkan 10 baris awal. Print jumlah baris df perilaku, len df perilaku. Bila di run, hasilnya adalah ini. Nama kelas, total hari aktif, total aktivitas, total durasi video, jumlah kuis, atau skor, jumlah jenis aktivitas berbeda, dan jumlah baris df perilaku sama dengan 50. Selanjutnya kita ke bagian D, kriteria potensial hantu versus normal. Fungsi penentuan label itu def label hantu raw. If raw total aktivitas lebih besar sama dengan 30 dan raw total durasi video lebih besar sama dengan 60 dan jumlah kuis kurang dari sama dengan 1 dan raw jumlah jenis aktivitas berbeda kurang dari sama dengan 2. Yaitu ini adalah syarat-syarat supaya kriteria potensial hantu ini harus memenuhi 4 syarat. Total aktivitasnya yaitu lebih dari atau sama dengan 30 aktivitas. Total durasi videonya itu lebih dari sama dengan 600 menit. Jumlah kuisnya itu kurang dari sama dengan 1 aktivitas. Jumlah jenis aktivitas berbeda yaitu kurang dari sama dengan 2. Return potensial hantu, else return normal. Tambahkan kolom label df perilaku list string label sama dengan df perilaku apply label hantu, exist sama dengan 1. Tampilkan sebagai hasil print df perilaku head 10. Print jumlah potensial hantu sum df perilaku label sama dengan potensial hantu. Ini adalah hasil yang sudah di run. Nama kelas, total hari aktif, total aktivitas, total durasi video, jumlah kuis, rata-rata skor kuis, jumlah jenis aktivitas berbeda, dan labelnya normal. Jumlah potensial hantu yaitu 0, berarti tidak ada mahasiswa yang potensial hantu di dalam
file tersebut, file yang diberikan. Selanjutnya bagian ringkasan per kelas dalam bentuk dictionary nested. Ringkasan hantu sama dengan dictionary kosong. For class inserted, dia berlaku class.unique, yaitu filter. Kita buat filter data per kelas, hitung total mahasiswa, hitung jumlah yang berlabel potensial hantu, hitung persentase, dibulatkan 2 desimal, masukkan ke dictionary. Ringkasan hantu list kelas sama dengan dictionary total mahasiswa, jumlah potensial hantu, persen potensial hantu, terus tampilkan hasil ringkasan hantu. Ini adalah hasil runningnya. Nah, A, kelas A total mahasiswa 16, jumlah dan persen potensial hantu yaitu 0. Kelas B total mahasiswa 17, jumlah dan persen potensial hantu 0. Kelas C total mahasiswa 17, jumlah potensial hantu dan persen potensial hantu 0. Selanjutnya kita ke bagian F. Laporan teks dengan looping dan laporan ringkasan per kelas. For kelas in ringkasan hantu, data sama dengan ringkasan hantu per kelas. Printf kelas printf total mahasiswa tik 2 data dalam kurung siku list total mahasiswa, jumlah potensial print, jumlah potensial hantu, data jumlah potensial hantu, print persentase potensial hantu titik 2 data persen potensial hantu. Hasil runningnya. Nah, laporan ringkasan per kelas A itu mahasiswa 16, jumlah dan persentase 0 potensial hantunya. Kelas B total mahasiswa 17, jumlah dan persentase potensial hantu 0. Kelas C total mahasiswa 17, jumlah dan potensial hantu 0. Selanjutnya kita ke bagian G, analisis singkat. Nah, pada bagian analisis ini awalnya tidak ditemukan mahasiswa dengan label potensial hantu, karena emang mahasiswa dengan label potensial hantunya itu 0. Semuanya yaitu dapat dipastikan yaitu mahasiswa normal. Untuk memastikan bagian tetap berjalan, saya membuat logika tambahannya. Pastikan kolom nim ada, yaitu nim not in df berlaku dot columns titik 2, df berlaku nim sama dengan df berlaku dot index. Nah, jika tidak ada potensial hantu, pilih kandidat hantu, yaitu saya memilih mahasiswa dengan aktivitas tertinggi sebagai kandidat potensial hantu. If len df hantu sama dengan 0, print tidak ada mahasiswa yang berlabel potensial hantu. Print mengambil mahasiswa dengan aktivitas tertinggi sebagai kandidat potensial hantu simulasi. Df hantu sama dengan df berlaku dot sort values, total aktivitas ascending sama dengan false dot head 1. df hantu sama dengan df hantu dot assign label potensial hantu simulasi. Print mahasiswa potensial hantu simulasi. Print df hantu name nama kelas mahasiswa hantu sama dengan df hantu dot ilog list 0.
Selanjutnya mencari mahasiswa normal dari kelas yang sama. DF normal kelas sama-sama dengan DF berlaku kelas sama dengan mahasiswa hantu. List string kelas dan DF berlaku list string label sama dengan string normal. If len DF normal kelas sama dengan lebih besar 0, mahasiswa sama dengan normal, mahasiswa normal sama dengan DF normal kelas sama .ilog 0. Else print tidak ditemukan mahasiswa normal dari kelas yang sama, print mengambil mahasiswa normal dengan aktivitas rendah sebagai perbandingan. DF normal globe sama dengan DF berlaku label normal. If len DF normal globe lebih besar 0, mahasiswa normal sama dengan DF normal globe dot sort values total aktivitas as scanning through .ilog 0. Else print data set tidak memiliki mahasiswa normal sama sekali, print mengambil mahasiswa dengan aktivitas rendah sebagai perbandingan simulasi. Mahasiswa normal sama dengan DF berlaku .sort values total string total aktivitas, scanning sama dengan true .ilog list 0. Selanjutnya kita menampilkan contoh perbandingan. Print contoh perbandingan, print mahasiswa potensial hantu atau simulasi, print mahasiswa hantu dalam list string nama, string name, string nama, string kelas. Print mahasiswa normal simulasi, print mahasiswa normal list string nama, name, dan kelas. Selanjutnya analisis singkat, yaitu print analisis singkat bagian G. Nah, kita jalankan running, maka hasilnya keluar. Ini adalah hasilnya daftar mahasiswa potensial hantu. Nah, daftar mahasiswa potensial hantu itu tidak ada mahasiswa berlabel potensial hantu. Karena tidak ada mahasiswa berlabel potensial hantu, saya mengambil mahasiswa dengan aktivitas tertinggi sebagai kandidat potensial hantu simulasi. Mahasiswa potensial hantu yaitu NIM A049, mahasiswa 49 namanya, kelasnya yaitu B. Nah, ini perbandingannya. Mahasiswa potensial hantu simulasi, ini mahasiswa normal simulasi. Analisis singkat bagian G. Nah, NIM A049, nama mahasiswa 49, kelas B, total aktivitas 18, total durasi video 203 menit, jumlah kuis 6, jumlah jenis aktivitas berbeda 4. Analisis mahasiswa ini memiliki aktivitas yang sangat tinggi dibandingkan mahasiswa lain, namun pola belajarnya tidak seimbang, video banyak, kuis sedikit. Meskipun tidak memenuhi seluruh syarat potensial hantu, ia dipilih sebagai kandidat karena aktivitasnya paling mencolok dan tidak wajar dibandingkan teman sekelas. Satunya itu mahasiswa yang dianggap normal, yaitu NIM A0001, nama mahasiswa 01, kelas B, rincian aktivitasnya, total aktivitas 7, total durasi video 67 menit, jumlah kuis 1.0, jumlah jenis aktivitas berbeda 4. Analisis mahasiswa ini menunjukkan pola belajar yang seimbang dan wajar, aktivitas tidak berlebihan, durasi video sesuai, dan jumlah kuis cukup.
Perbandingan dengan mahasiswa hantu simulasi menunjukkan perbedaan perilaku yang jelas. Nah, selanjutnya kita ke bagian H, sequence pattern mining. Apakah mahasiswa mengikuti urutan ideal? Nah, ideal saya juga menampilkan distribusi sesi belajar seperti rata-rata durasi maksimum serta jumlah sesi. Kita buat ideal sequence sama dengan total video sama dengan list string total video, string baca materi, string kerjakan kuis, string forum diskusi. Ideal reverse sama dengan ideal sec list titik 2.2 minus 1 urutan terbalik. Nah, def extend sequence name def aktivitas. Mengambil urutan aktivitas per hari untuk satu mahasiswa, return dictionary tanggal urutan aktivitas. Def selanjutnya def score sequence sec sama dengan list aktivitas dalam satu hari, kembalikan skor 1, 0,5 atau 0. Jika tidak mengandung semua aktivitas ideal, if not all item in sequence, item in ideal sequence, return 0. Jika persis sama urutannya, jika persis kebalikannya. Terus selanjutnya return 0. Hitung rata-rata skor untuk semua mahasiswa. Rata-rata skor sama dengan dictionary. For name index, perilaku indeks, sequence per hari, 9 exact sequence. Satunya ke D, tambahkan ke DF perilaku. Kita runs. Nah, DF perilaku dengan rata-rata ideal. Nah, ini hasil runningnya. Ada NIM, nama, kelas, total hari aktif, total aktivitas, total durasi, jumlah kuis, rata-rata skor kuis, jumlah jenis aktivitas berbeda, labelnya itu normal, semua NIM, rata-rata urut ideal, dan analisis singkat bagian H. Rata-rata skor urutan ideal masih seputar hal untuk turunan nggak ada. Rata-rata skor urutan ideal masih normal 0,25. Interpretasi, jika rata-rata persalahan itu lebih rendah, artinya mereka cenderung tidak mengikuti urutan ideal. Jika rata-rata normal lebih tinggi, perilaku belajarnya lebih struktur dan wajar. Selanjutnya kita ke bagian I. Window session analysis, aktivitas sesi belajar. Import pandas SPD, sekarang import matplotlib splt. Pastikan extensionnya sudah di download ya. Yaitu pertama membuat fungsi segmentation, depth segmentation, depth aktivitas mahasiswa. Terus terapkan untuk semua mahasiswa dan hitung statistik. All sesi sama dengan list. For name in perilaku index, dep MHS sama dengan dep perilaku, dep aktivitas name nama. Terus satunya hitung statistik per mahasiswa. Terus statistik final per mahasiswa, tambahkan ke dep perilaku, analisis scatterplot, analisis teks singkat. Nah, ini hasil runningnya. DF perilaku dengan statistik sesi. Nah, bisa dilihat udah ada semuanya nih. Rata-rata durasi atau aktivitas per sesi, jumlah sesinya udah. Terus ini
provide plotnya. Window session analysis, terus analisis singkat bagian I. Mahasiswa dengan nilai pelajar paling panjang yaitu mahasiswa 40, 77. Mahasiswa dengan paling padat yaitu mahasiswa 0A, 011, mahasiswa 11C. Dengan interpretasinya yaitu ini. Interpretasi singkat, mahasiswa tertentu biasanya memiliki durasi singkat panjang tapi aktivitas prestasi sedikit. Ini bisa menandakan mereka membuka platform lama tanpa melakukan banyak aktivitas nyata. Mahasiswa normal biasanya memiliki sesi lebih pendek namun berisi aktivitas yang lebih beragam. Nah, selesai. Demikian penjelasan saya untuk UAS algoritma pemrograman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.